Ini adalah kisah nyata, dengan judul Allah Bayar Secara Tunai, dikisahkan oleh seorang ustadz dari negeri jiran. Inilah kisahnya. Saya adalah seorang penceramah dari negeri Jira. Suatu hari ada seorang sahabat saya meminta bantuan, agar saya dapat menyalurkan bantuan kepada orang miskin. Saya berencana membelikan kain sarung, roti, dan lain-lain, untuk diserahkan ke rumah panti jompo. Lalu saya pergi ke toko kain, untuk membeli kain sarung. Juga ke toko bakery, untuk membeli roti, dan membeli kebutuhan lainnya. Saat sampai kendaraan kami tiba di perkarangan rumah panti jompo tersebut, tiba-tiba ada seorang ibu tua berlari dari panti mendekati saya. Anakku datang, anakku datang. Senangnya anakku sudah datang. Sungguh, saya tidak mengenal beliau siapa. Ibu itu memeluk saya, dia cium saya. Nah, kenapa tinggalkan ibu di sini, nak? Ibu mau pulang, ibu rindu rumah kita. Saya waktu itu, hampir tak bisa berkata-kata. Ya Allah. Ibu. Saya pegang tangannya, saya lihat mukanya. Sampai hati kamu, nak. Kau tak mengaku aku ini ibumu. Aku terdiam sejenak dan mulai mengerti apa yang diinginkan ibu ini. Dapat saya bayangkan, bagaimana perasaan beliau begitu rindunya sang ibu kepada anaknya. Saya coba berpura-pura, seolah-olah saya ini anaknya si ibu. Bu, maafkan saya ya. Saya pegang tangannya, saya ajak duduk atas kursi, saya ambil roti, dan saya suapkan ke mulutnya. Tak terasa si ibu meneteskan air mata di pipi. Mencoba bayangkan, hati seorang ibu yang rindu kepada anaknya. Saya coba usap air matanya, dia pegang tangan saya. Subhanallah, saya bisa merasakan bagaimana perasaan beliau yang begitu rindu kepada anaknya. Saat saya hendak pulang, dia pegang kaki saya sambil berkata, Nak, jangan tinggalkan ibu. Nak, ibu mau balik, ibu mau pulang. Akhirnya saya minta izin dengan pihak pengawas panti di situ. Melihat data beliau, ternyata anaknya ada 5 orang. Yang paling besar bergelar Tan Sri. Orangnya memang kaya, punya nama besar, dan hebat orangnya. Waktu saya izin pulang, si ibu pegang baju saya, dia bilang mau ikut saya pulang. Lalu saya bilang, di mobil ada banyak barang, Bu. Tidak apa-apa, nak. Saya duduk sama barang-barang itu. Akhirnya saya izin ke pengelola panti untuk membawa ibu itu selama 5 hari saja. Pulang ke rumah saya, sholat subuh, saya jadi imam, beliau makmum di belakang. Saya baca doa, saya tengok air mata beliau jatuh. Selesai doa, saya salami beliau, saya cium tangannya. Saya bilang, Bu, maafkan saya ya. Waktu itu, saya tak membayangkan kalau ibu saya sudah meninggal. Tapi saya membayangkan ibu ini adalah ibu saya sendiri, sebab beliau rindu pada anak-anaknya. Di hari ketiga di rumah saya, waktu sholat Isya, selesai doa, saya salami beliau. Dia lapisi tangannya dengan kain mukenanya, dia salam. Saya bilang, Bu, kenapa ibu lapisi tangan ibu? 2 hari yang lalu ibu salam, ibu tak lapisi tangan ibu dengan saya. Kenapa hari ini ibu lapisi tangan? Ustadz, kau bukan anak saya kan? Subhanallah, tiba-tiba beliau sebut nama saya dengan panggilan Ustadz. Saya bilang, kenapa ibu panggil saya Ustadz? Saya ini anak ibu. Bukan, kalau anak saya, dia tak akan seperti ini. Kalau anak saya, dia tak akan jadi imam saya. Kalau anak saya, dia tak akan suapi saya makan. Spontan saya langsung pegang beliau, saya peluk beliau, saya menangis. Saya bilang, Bu, walaupun ibu adalah bukan ibu kandung saya, tapi saya sayang ibu seperti ibu saya sendiri. Saya pegang tangan beliau, walaupun bukan ibu saya, tapi saya tahu, hatinya sangat rindu dekat dengan anaknya. Waktu itu saya pandang wajahnya. Bu, walaupun ibu saya telah tiada, tapi ibu boleh gantikan menjadi ibu saya. Ibu, duduklah di sini. Saat makan, saya suapkan nasi ke mulutnya. Beliau muntahkan balik makanan dari mulutnya. Saya tanya, kenapa, Bu?
Tiba-tiba saya lihat wajahnya pucat. Saya angkat beliau, panggil ambulan antar ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, saya ambil kepalanya dan saya rebahkan si ibu. Beliau pegang tangan saya. Beliau berkata, Ustadz, kalau saya meninggal, tolong jangan beritahu seorang pun anak saya. Kalau saya sudah meninggal, jangan beritahu mereka di mana makam saya. Kalau mereka tahu di mana makam saya, jangan izinkan mereka pegang batu nisan saya. Bu, jangan ngomong seperti itu, Bu. Istri saya menangis di sebelah. Anak saya menangis di sebelah memegang beliau. Kami semua pegang beliau. Bu, jangan ngomong seperti itu, Bu. Beliau geleng kepala, rupa-rupanya itulah saat penghujung hayatnya. Akhirnya beliau pun meninggal di atas ribaan saya di rumah sakit itu. Sahabat-sahabat semua, selepas wafatnya ibu ini, ternyata berita kematiannya sampai juga kepada anaknya yang sulung, yang bernama dengan gelar Tan Sri. Anaknya dari almarhumah yang bergelar Tan Sri tersebut terus telepon saya. Anaknya bilang kepada saya Saya akan bawa Anda ke pengadilan. Saya akan tuntut Anda telah membawa keluar ibu saya dari panti jompo. 3 tahun anaknya titipkan ibunya di panti jompo, dia tak pernah jenguk ibunya. Sebab itu ibunya rindu, hingga ibu itu tak bisa membedakan saya dengan anaknya. Saya tunggu kabar dari anaknya yang akan menuntut saya. Tunggu tidak ada kabar hampir setahun lebih. Suatu hari saya pergi ceramah di masjid di daerah Pecinaan. Selesai saya ceramah tiba-tiba datanglah seorang lelaki dan memeluk saya. Dia menangis dalam masjid. 0 orang dalam masjid heran, ada apa ini? Akhirnya saya tanya pada dia, Pak, ada apa ini? Ada masalah apa? Ustadz, tolong kasih tahu di mana makam ibu saya Ustadz. Tolong kasih tahu di mana kubur ibu saya. Kenapa hari ini baru tanya kubur ibu kamu? Tolonglah Ustadz, saya mau jumpa ibu saya Ustadz. Sayalah orang yang bergelar Tan Sri yang mau menuntut Ustadz saat itu. Saya sekarang ini sudah bangkrut Ustadz. Istri saya sudah meninggal dalam kecelakaan, rumah saya disita bank. Ustadz, mobil mewah saya semua sudah disita bank, tinggal satu saja, motor tua itu. Saya bisa tunjukkan makam ibu kamu, tapi dengan satu syarat, kamu jangan pegang batu nisan ibu kamu. Sampai di pemakaman, tak sempat saya turun dari mobil, dia turun duluan. Dia jatuh tersungkur, tangannya menjadi hitam, mulutnya tertarik sebelah yang tadi awalnya tangan dan mulutnya baik-baik saja, sambil memanggil-manggil. Ibu, ibu, ibu. Saya angkat dia tak jauh dari makam ibunya, tiba-tiba belum sampai ke kubur ibunya, dia sudah hembuskan nafas terakhir di samping makam ibunya. Allahu Akbar, mengucap panjang saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tunjukkan kepada saya, di kehidupan ini adalah balasan anak yang durhaka pada ibunya. Semoga kisah ini menjadi pelajaran di luar sana, ambillah hikmah dari kisah ini. Dan apabila mata ibumu sudah tertutup, maka hilanglah satu keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu doa seorang ibu. Sahabat-sahabat semua, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Makasih udah menonton sampai habis. Semoga yang sudah menonton dari awal sampai akhir, mendapatkan rahmat dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.